Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, di sini saya akan membahas tentang seni rupa menggambar perspektif. Oke. Menggambar perspektif adalah cara menggambar suatu objek real atau imajiner yang menitik beratkan pada penglihatan mata. Ya, jadi kalian bisa hafalkan ya. Intinya ada kata kuncinya objek real dan penglihatan mata ya. Lalu macam-macam perspektif ada 3, 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Perspektif 1 titik hilang adalah disebut juga dengan one point perspektif, sering digunakan sebagai penggambaran pada sebuah objek suatu benda, di mana letak benda tersebut terlihat dekat dengan jangkauan mata ya. Lalu macam-macam sudut pandang ada 3, mata burung, mata normal, dan mata kucing. Contohnya seperti bisa kalian lihat di gambar berikut ya, di mana ada lemari dan meja ya, ada lemari dan meja. Di sini bagian atas lemari masih cukup terlihat gitu ya, cukup terlihat. Ini juga cukup terlihat banyak. Kita bedakan dengan sudut pandang yang berikutnya. Ada sudut pandang normal ya. Di sini atas lemari sudah tidak terlihat ya. Mata kita sudah turun ya di garis horizontal yang ini ya. Bagian atas meja sudah terlihat tipis, kecil gitu ya, tidak lebar seperti yang sebelumnya ya. Lalu yang terakhir ada sudut pandang kucing. Jadi garis horizontal atau pandangan mata kita lebih turun lagi. Di sini seperti pandangan kucing ya, atau kita sedang tiduran atau jongkok ya, seperti itu ya. Jadi titik perspektif kita ada di bawah, sehingga bagian atas dari meja sudah tidak terlihat lagi, sudah tidak tampak ya. Cukup mudah untuk diingat ya. Oke, lanjut. Nah, di sini pengertian. Nah, kalian tinggal cari kata-kata kunci yang memudahkan kalian ya. Perspektif 2 titik hilang ya. Kalau 2 titik hilang berarti harus ada 2 titik fokus ya. Jadi kata kuncinya ada pada garis horizontal, horizon atau horizontal terdapat 2 titik fokus ya, seperti yang sudah kalian praktikkan, ada titik A dan titik B ya. Persimpangan garis yang berasal dari 2 titik. Nah, persimpangan garis ini apa? Biasanya objek yang ada sudutnya. Objek itu kita menggambar dari sudut objek ya. Jadi ada persimpangan garis, ada garis horizontal dan titik ya. Jadi pada teknik perspektif 2 titik hilang, pada garis horizontal terdapat 2 titik persimpangan garis yang berasal dari 2 titik hilang ya. Itu kata kuncinya, jadi kalian hafalkan bagian yang itu ya. Oke, lanjut. Perspektif 2 titik hilang contohnya seperti ini ya, dimana kita melihat sebuah objek dari sudut ya, dari sudut atau ujung dari ujung objeknya. Contoh seperti gedung ini ya, ruko atau gedung ini kita lihat dari sudutnya, dari persimpangan garis, dimana terdapat garis horizontal titik A dan titik B. Mereka bergabung menyatu hingga membuat sebuah persilangan ya. Nah, disitulah objek sudut itu dibuat seperti ini contohnya ya. Jadi semua objek garis sisi ya, sisi yang sebelah A, sebelah B akan lari ke titik B ya, sisi A akan lari ke titik A ya. Jangan sampai bingung dengan konsepnya. Lalu sama di di gambar perspektif 2 titik hilang pun juga sama, sudut pandangnya sama seperti 1 titik hilang, ada sudut pandang burung ya, terlihat bagian atasnya mejanya. Sudut pandang normal ya, ini sudah tidak terlihat lagi, atas mejanya hanya terlihat garis ketebalan dari meja dan kursinya saja. Yang terakhir terlihat di bagian bawahnya ya. Lalu perspektif 3 titik hilang. Nah, ini ya. Perspektif dengan titik hilang biasanya hanya bisa dipakai untuk menggambar sesuatu yang sangat luas. Jadi kata kuncinya adalah
dipakai untuk menggambar suatu yang sangat luas, besar, tinggi, ya. Dan secara visual mengalami distorsi yang cukup ekstrim. Ya, jadi kata kuncinya menggambar sesuatu yang sangat luas, besar atau tinggi, ya, sehingga membuat sebuah bentuk yang bentuknya sudah tidak bentuknya distorsi atau berubah total gitu ya, dari gedung yang kotak ya balok gitu ya, kita lihat dari bagian atas atau dari bawah dia akan mengerucut ke bawah ke atas gitu ya, mengecil jadi sebuah segitiga seperti itu ya. Itu disebut distorsi atau perubahan bentuk. Oke, lanjut. Yang ini adalah contoh ya, contoh dari gambar perspektif ya, seperti ini. Di gambar yang pertama kita melihat sebuah gedung dari bawah ya, dari sudut bawah. Ini jadi ada 1, 2, 3 titik. Jadi bagaimana bentuk gedung ini ke atas dia akan makin kecil, semakin tinggi gedungnya akan semakin kecil ya ujungnya, seperti itu. Kalau ini dibalik, nah gambar nomor 2 dibalik, dilihat dari titik pandang, sudut pandang mata burung ya. Biasa kita kalau melihat sebuah foto drone ya atau video dari drone itu ya, sekarang banyak sekali ya seperti ini ya. Kita melihat ujungnya di sana 1, 2, 3, di mana gedung ini semakin ke bawah semakin kecil, kebalikan dari yang gambar pertama. Nah, ini di bawah di gambar kedua, ini sudut pandang dari mata kucing ya. Kita melihat objeknya, gedungnya sangat tinggi, kita lihat dari bawahnya sekali itu ya. Jadi terlihat seperti atas itu sudah tidak berbentuk seperti gedung kotak gitu ya. Sudah berubah nih seperti segitiga gitu ya. Oke. Ya. Contohnya juga. Jadi sangat mudah untuk kalian pahami. Jadi ada 3 titik ya, A, B, dan C. Oke, kita lanjut ke sisi soal. Oke, ada 4 ya pengertian perspektif sudah dijelaskan di video awal. Jadi jenis perspektif. Oke. Jadi nanti banyak gambar, kalian tinggal menjawab jenis perspektif apakah gambar ini, kalian tinggal pilih gitu ya. Jangan berarti kalian tinggal pilih antara 1 titik hilang, 2 titik hilang, atau 3 titik hilang gitu ya. Jangan kalian jawab mata burung, mata normal, mata kucing, itu salah. Berarti kalau ditanya jenis-jenis perspektif, berarti kamu pilih antara 1 titik hilang, 2 titik hilang, atau 3 titik hilang ya. Berikutnya masih jenis-jenis perspektif ya. Nah, ketika kalian membuat sebuah gambar ini, kira-kira nih masuknya ke perspektif yang mana? 2, 3, atau 1? Ya, coba silahkan kalian jawab. Masih jenis-jenis perspektif, kira-kira masuk ke mana? 1, 2, atau 3? Gampang ya. Oke. Nah, sekarang jenis soal ketiga adalah jenis sudut pandang ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Kalau tanya sudut pandang, berarti kalian bisa jawab sudut pandang burung, mata normal, atau kucing gitu ya. Jadi jangan kalian bilang, jangan ketukar. Ingat pertanyaannya jenis sudut pandang apa ya, bukan jenis perspektif. Kalau perspektif ya kamu jawabnya 1, 2, atau 3. Kalau sudut pandang berarti kamu jawab kucing, normal, atau burung. Jadi berikutnya, gambar berikutnya. Nah, ini masuk ke mana? Jangan kamu jawab 1 titik hilang. Nah, ini jelas 1 titik hilang kalau ditanya perspektif. Kalau ditanya sudut pandang, silakan kalian jawab sendiri. Ini juga sama ya. Jenis sudut pandang yang mana? Ya, silakan kalian jawab. Oke, di sini di kisi-kisi soal jenis soal keempat ada menganalisa gambar. Ya, jadi kalian perhatikan di sini kita membuat sebuah kubus ya. 2 titik hilang, udah pasti 2 titik hilang. Nah, sekarang kalian tentukan di manakah titik perspektifnya. AB-nya ada di mana nih? Di A atau B atau C, di garis horizontal A, B, atau C ya. Kalian tinggal lihat aja garis-garis yang sudah tertera di situ. Apakah di A
cek lagi ya. Di B kah? Coba cek lagi ya, tarikannya apakah benar, atau di C atau di D ya. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. Oke ya, gampang ya. Jawabannya ada di, ya kalian pikirkan sendiri ya. Cermati, kalau perlu bawa penggaris. Kamu garis di handphone kalian ya. Oke, contoh gambar berikutnya. Nah, soal benar salah. Kamu tinggal lihat. Di sini sudah ada titik perspektif A dan B. Apakah tarikan sisinya sudah benar ini, sebuah bentuk balok di sini. Jadi kalian harus hati-hati, tidak boleh salah. Ya, kalau kalian sudah paham konsepnya pasti akan mudah untuk menjawab soal ini ya. Saya beri waktu 3 detik untuk menjawab. 1, 2, 3. Jawabannya adalah, ya silakan kalian jawab sendiri. Ya, jadi kalian benar-benar teliti ya sudutnya, apakah bagian sini sudah benar ke titik atau B nih. Sebelah sini apa benar sudah ke B atau ke C, A ya. Sebelah sini kamu cek satu-satu ya, biar tidak salah. Ya hanya gambar saja, tapi kalau kalian buru-buru ya pasti banyak salah juga ya. Saya harap nilainya bagus-bagus ya, karena materinya tidak banyak ya, hanya 1 materi saja. Oke, di sini juga sama, kalian masih menganalisa gambar, benar atau salah, apakah ada yang salah dari gambar perspektif ini? Ya. Jadi jangan jawabnya jangan 1 titik hilang ya, 2 titik hilang, kamu tinggal jawab benar atau salah. Dari objek, bagian lampu apakah sudah benar? Bagian ini apa sudah benar? Kalau memang ada 1 objek yang salah, berarti kamu tinggal jawab salah. Kalau kamu lihat semua udah sampai lantainya juga sama, oh udah benar, tarikannya udah betul, berarti kamu jawab betul atau benar ya. Oke, gambar berikutnya. Di sini juga sama, kamu tinggal pilih 1, 2, 3, 4, apakah yang salah ada di mana nih? Di bentuk yang mana yang salah? Apakah 3 dan 4, 2 dan 3, 3 dan 1, atau 1 saja, seperti itu ya. Saya beri waktu 5 detik untuk menjawab. Oke, jawabannya adalah, oke, silakan kalian amati pelan-pelan ya, sehingga kalian bisa menjawab. Oke, sudah seperti itu saja untuk contoh-contohnya. Jadi banyak sekali gambar ya, lebih dari ya hampir 40 soal gambar. Jadi kalian siapkan mata kalian dengan baik, jangan buru-buru. Soalnya mudah, hanya perlu teliti. Ingat ya, maksimalkan waktu yang ada ya, setengah 1 jam juga cukup lah ya. Hati-hati saja ya, biar dapat nilai maksimal, biar dapat nilai 100 ya, atau nilai 93 ya, dapat nilai A gitu ya. Saya harap demikian. Oke, semangat untuk dapat nilai maksimal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk absen nama kalian di kolom komentar. Oke, semangat.